teman-teman pendengar, kembali lagi di podcast kesehatan kita. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sering bikin orang penasaran, yaitu kenapa bisa kulit jadi kuning. Apakah itu tanda penyakit serius? Nah, topiknya adalah hiperbilirubin. Bersama saya sudah hadir narasumber kita hari ini. Halo. Halo semuanya, terima kasih sudah diundang. Hari ini kita bahas soal hiperbilirubin atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai penyakit kuning. Oke, langsung aja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hiperbilirubin? Hiperbilirubin adalah kondisi ketika kadar bilirubin dalam darah meningkat melebihi normal. Akibatnya kulit, mata, dan mukosa tubuh terlihat kuning. Kita sebut ikterus. Normalnya kadar bilirubin total sekitar 0,2 sampai 1,2 mg per desiliter. Kalau lebih dari itu berarti sudah terjadi peningkatan. Bilirubin itu sebenarnya apa sih dan dari mana asalnya? Bilirubin terbentuk dari hasil penghancur sel darah merah yang sudah tua. Ketika sel darah merah rusak, hemoglobinnya dipecah menjadi heme dan globin. Heme diubah jadi biliverdin, lalu jadi bilirubin indret atau tidak terkonjugasi. Di hati, bilirubin ini dikonjugasikan jadi bilirubin direct, baru dibuang lewat embol ke usus. Apakah semua peningkatan bilirubin itu sama atau ada jenis-jenisnya? Ada 3 jenis besar. Yang pertama itu prahepatik atau sebelum hati, karena penghancur sel darah merah berlebihan, misalnya anemia hemolitik. Kedua itu ada hepatik atau di hati, karena gangguan fungsi hati, misalnya hepatitis atau sirosis. Yang ketiga itu poshepatik atau setelah hati, karena sumbatan saluran empedu, misalnya batu empedu atau tumor pankreas. Bisa dijelaskan singkat bagaimana prosesnya sampai tumbuh jadi kuning? Ketika bilirubin tidak bisa diolah atau dibuang dengan baik, entah karena hati rusak atau saluran empedu tersumbat, maka bilirubin menempuh di darah. Karena sifatnya larut lemak, bilirubin menempel di jaringan tubuh, terutama kulit dan sklera mata. Jadi muncul warna kuning di mata. Tanda seorang itu kena hiperbilirubin itu seperti apa sih? Yang jelas tentu kulit dan mata itu berubah menjadi kuning. Selain itu urin jadi gelap seperti teh, feses menjadi warna pucat, gatal-gatal, mual, nyeri perut kanan atas, bahkan pembesaran hati atau limpa. Kalau mau memastikan seseorang mengalami hiperbilirubin itu pemeriksaannya apa aja? Pemeriksaannya itu yang biasa kita lakukan yang pertama ada tes darah, yaitu bilirubin total, direct dan indirect. Yang kedua ada tes fungsi hati seperti SGOT, SGPT, ALP dan GGT. USG hati dan empedu untuk lihat ada batu atau sumbatan. Kadang juga pemeriksaan urin dan feses untuk melihat perubahan warna. Kalau kita tahu penyebabnya, bagaimana sih kita itu cara mengatasinya? Tergantung penyebabnya, kan tadi ada dibagi 3. Yang pertama ada prahepatik. Prahepatik itu obati penyebab hemolisis, misalnya transfusi atau terapi anemia. Yang kedua ada hepatik, itu memberikan obat antivirus kalau hepatitis, hentikan obat yang merusak hati, dan dukung fungsi hati dengan diet sehat. Dan yang terakhir ada poshepatik, biasanya perlu tindakan seperti operasi atau ERCP untuk mengeluarkan batu empedu. Nah, sering juga dengar bayi baru lahir kuning, itu termasuk hiperbilirubin juga nggak? Betul, bayi baru lahir sering mengalami hiperbilirubinemia fisiologis karena hati mereka belum matang. Biasanya hilang dalam beberapa hari. Tapi kalau kadar bilirubin terlalu tinggi, bisa jadi berbahaya, bisa menyebabkan kernicterus atau kerusakan otak. Untuk itu dilakukan fototerapi, bahkan transfusi tukar jika sangat tinggi. Kalau tidak ditangani, apa bahaya atau komplikasinya? Bisa terjadi kerusakan otak atau kernicterus pada bayi, sirosis hati, gagal hati, atau kolestasis kronik. Jadi deteksi dan penanganan dini sangat penting.
Apakah hiperbilirubin itu bisa dicegah atau tidak? Hiperbilirubin itu bisa dicegah, terutama yang disebabkan oleh gangguan hati. Caranya, hindari alkohol dan obat hepatotoksik, vaksinasi hepatitis A dan B, hindari makanan mentah atau tidak higienis, dan yang terakhir ada rutin cek fungsi hati, terutama kalau ada riwayat keluarga atau flu. Wah, ternyata penyebab kulit kuning nggak sesederhana yang kita kira ya. Banyak hal yang memicunya. Ya betul, dan penting untuk tidak menyepelekan gejala kuning. Lebih baik segera periksa ke dokter untuk tahu penyebab pastinya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga pendengar kita jadi lebih paham tentang hiperbilirubin. Terima kasih, sampai jumpa.